Di sini saya sudah siapkan alat-alat dan bahannya. Yang pertama kita siapkan 1 buah sisir dan potongan-potongan kertas yang kecil. Cara kerjanya, kita sisir rambut kering yang agak tebal dengan sisir plastik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kegiatan ini kurang lebih selama 1-2 menit digosok-gosok atau disisir-sisirnya. Setelah itu kita dekatkan sisir dengan potongan kertas dan lihat reaksi apa yang terjadi. Di sini bisa kita lihat potongan kertas melekat pada ujung sisirnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika sisir digosok pada rambut, itu akan menghasilkan gaya listrik statis dan hal itu hanya terjadi sementara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Andriani. Di sini saya akan mempraktekkan tentang gaya magnet. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama magnet, kedua besi, ketiga kertas, keempat plastik, kelima jarum jahit, keenam aluminium, dan ketujuh seutas benang. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui benda magnetik dan non-magnetik. Cara kerja pada praktikum ini adalah magnet akan didekatkan kepada benda-benda yang ada di depan. Yang pertama adalah besi. Nah, jika magnet didekatkan besi akan menempel pada magnet. Jadi ini tertarik. Besi tertarik ya. Tertarik oleh magnet maksudnya. Yang kedua, kertas. Kertas tidak tertarik. Yang ketiga, plastik. Plastik tidak tertarik. Yang keempat, jarum jahit. Jarum jahit tertarik oleh magnet. Yang kelima, aluminium. Aluminium tidak tertarik. Yang terakhir, seutas benang. Tidak tertarik. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah kesimpulan dari praktikum ini adalah kita dapat mengetahui benda magnetik dan non magnetik. Benda magnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu besi dan jarum jahit. Dan benda non magnetik yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu kertas, plastik, aluminium, dan seutas benang. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Andriani. Saya akan mempraktekkan tentang gaya berat. Alat dan bahan yang digunakan adalah statif. Karena statif nggak ada, saya menggunakan tripod. Kemudian karet gelang, magnet, minyak kayu putih, batu, dan penggaris. Batu, minyak kayu putih, dan magnet ini digunakan untuk beban benda. Cara kerjanya adalah yang pertama, mula-mula kita ukur dulu panjang karet gelang yang ada di statis. Panjang karet gelangnya adalah 15 cm panjang mula-mula. Nah, kemudian kita akan menggunakan benda sebagai beban, yaitu magnet, beratnya 50 gram.
Kemudian kita ukur panjang karetnya. Panjangnya 17,5 cm. Yang kedua, menggunakan beban minyak kayu putih. Beratnya 70 gram. Panjang gelang karetnya 21 cm. Kemudian beban yang ketiga yaitu batu, beratnya 80 gram. Kemudian kita ukur panjang karet gelangnya. Panjangnya 22,5 cm. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban, maka panjang karet gelang semakin panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Anissa. Ya, di sini saya akan mempraktekkan tentang modul 4 kegiatan praktikum 3 pesawat sederhana, yaitu percobaan 2 tuas. Nah, tujuan percobaan ini, ya, setelah kita melakukan kegiatan dalam percobaan ini diharapkan kita dapat yang pertama menjelaskan manfaat dari tuas, yang kedua menentukan keuntungan mekanik pada tuas. Nah, di sini saya sudah siapkan alat dan bahannya. Ya, yang pertama yaitu penggaris. Selanjutnya ya, yang kedua seharusnya ini statif ya, karena kita alat statifnya tidak ada, jadi kita alihkan dengan tripod ini sebagai pengganti statif. Nah, di sini saya sudah siapkan 3 beban yang masanya berbeda-beda. Nah, ini masanya 50, yang ini 70, dan yang ini masanya 20. Nah, sekarang langsung saja kita bandingkan beban massa yang 50 gram, kita tampilkan di sini. Dan yang 20 gram. Jaraknya sama ya. Sebentar. Itu 2, 3, 4. Itu 2, 3, 4. Kita lihat. Nah, ya. Kita anggap ini adalah titik O dan ini titik A dan ini beban B ya. Kita hitung jarak antara titik O ke beban A itu sepanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cm ya. Kita catat 11 cm dari O ke A 11 cm, dan dari O ke B 1, 2, 3, 4, 5 11 juga 11 cm. Nah, setelah kita lepas lebih beratan massa yang 50. Nah, sekarang bagaimana caranya biar seimbang? Kita ubah titik O nya, kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan. Tidak sedikit biar seimbang. Nah, menjadi seimbang. Nah, tapi jarak antara titik O ke titik A dan titik B itu berbeda ya. Yang awalnya sama-sama 11 cm. Nah, kita hitung lagi, perhitungan yang kedua menjadi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,2. Jarak titik O ke titik A itu berubah menjadi 8,2 cm. Kita tulis 8,2 cm. Dan jarak antara titik O dan titik B menjadi 12,4 ya, 12,4 cm. Kita tulis 12,4 cm. Nah, next sekarang kita ubah titik O nya ke titik semula. Dan bebannya saya tukar yang 20 gram ini menjadi yang 70 gram. Kita lihat lebih berat yang 70 gram ya. Sekarang kita seimbangkan. Jaraknya awalnya sama-sama 11 cm ya teman-teman. Kita imbangkan. Ya, kita lihat bebannya sudah mulai seimbang ya, tapi jarak antara titik O ke titik B-nya berubah dan titik O dan ke titik A juga berubah ya. Kita hitung ulang dari titik O ke A itu sepanjang 1, 2, 3, 4, 14,2 ya, kita tulis 14,2 cm. Dan jarak titik O ke titik B sepanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 cm. Kita tulis 7,5 cm. Kesimpulannya dari percobaan kali ini ya adalah jarak kedua lengan benda ya akan berbeda jika masanya pun berbeda. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ada pertanyaan pada halaman 4.21. Kita bisa lihat bagian A, jika massa A lebih besar dari massa B, maka panjang titik O ke titik A, nah itu dibandingkan dengan O ke B akan berbeda ya, jelasnya berbeda. Ini lebih ringan, yang titik O dan A nya lebih ringan daripada titik O ke B. Nah, yang B-nya, berdasarkan hasil percobaan yang dapat kita lakukan, maka beban dikali lengan beban sama dengan pada percobaan 1 tadi yang pertama, bebannya 50 dikali lengan bebannya sepanjang 8,2 sama dengan 410. Nah, beban yang satu lagi berat 20 dikali panjang lengan bebannya 12,4, 248. Nah, pada percobaan yang kedua ini 50 dikali panjang lengan bebannya 14,2 sama dengan 710. Dan yang titik B 70, masanya 70 dikali jarak lengan bebannya 7,5 sama dengan 525. Dan dua contoh pesawat sederhana yang menggunakan asas tuas. Nah, yang pertama contohnya adalah gunting, yang kedua pembuka tutup botol. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.